Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, pastinya di channel yang nggak berfaedah ini. Kali gini saya mau nunjukin, mau ngasih tahu caranya gimana buat setting keyboard biar nggak koreksi otomatis gitu ya. Jadi di sini kan kita ada di menu layar utama dan kita masuk ke menu setting kayak gini. Ini ada menu setting, setelan. Ya, tapi dia kan HP-nya kayak gini agak lelet sih sebenarnya. Tapi oh ya, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa buat subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya juga agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru tentang channel yang gak berfaedah ini guys. Shit, anjir. Oke, kita coba dulu masuk ke sini dan kita bersihkan sebagian aplikasi yang berjalan dulu dan kita lihat di sini sebagai contoh ya. Dia kan kita bisa liatin aplikasi apa aja dan dia memakan ruang apa aja gitu. Dan di sini ada Asus Mobile Manager kan di sini. Kalau memang Asus Mobile Manager ini kan gak seberapa penting kan. Jadi kalau memang kalian mau hapus, kalau buat HP kalian yang menggunakan perangkat Asus Manager kayak begini misalnya kan, kalian hapus saja misalnya kalau nggak dipakai. Kalau mau dipakai sih ya nggak masalah kan, cuma sebagian orang kan kayak channel YouTube kayak gini, misal maksudnya data YouTube kan di sini kan ada tertulis hapus AC, hapus data. Kalaupun kita harus ngapus AC, data nggak ngaruh kan ya. Kalau bisa kita tulis langsung di sini, klik aja yang tulisannya hapus data. Nah, semuanya kan terhapus kayak gini. Jadi di sini data kembali nol dan di sini AC juga ikut kembali nol. Jadi dengan kita menghapus kayak gini juga sebenarnya nggak ngaruh. WA kayak gini kan, nah di sini kan ada tertulis hapus data, hapus AC, data WA sekarang 69,9 MB kan. Di situ kalau memang kitanya pengen cuman menghapus AC yang ada di WA kan, kita bisa cuma hapus AC kayak gini dan dia kembali di 12 GB gitu. Dan USU maksudnya di Chrome juga. Dan di sini ada tertulis Play Store. Play Store ini kalau emang Play Store sih nggak apa-apa, kalau kita hapus kan nggak menghapus semua data gitu. Hapus dulu aja di sini. Dan galeri juga. Nah, galeri kan tertulis jelas di sini kalau ada data 200 GB dan di sini 196 GB kan, jadi kita hapus data, SAS juga ikut terhapus. Dan di sini yang paling berpengaruhkannya ada di sini. Kalau ini kita nggak perlu hapus, karena kalau ini kita hapus otomatis keyboardnya akan berubah jadi awal gitu, dari awal maksudnya. Dan di sini aplikasi yang biasa buat gue sering download aplikasi Wesing, maksudnya download aplikasi yang ada di Wesing gitu, maksudnya kayak lagu-lagu yang ada di Wesing gue gitu kan, jadi gue download dari sini gitu maksudnya. Dan di sini juga sebagian aplikasi sih sebenarnya banyak yang masih kepake, cuman gue males aja ngapus kayak gini kan, udah terhapus kan sebagian kan, kayak rangkaian fitur aksesibilitas Android kan gitu. Ada juga Lite 34,27 MB, masih ada yang terpakai dari saksi kan, hasilnya juga bertambah dari 0 MB ke 9,70 MB. Di sini kita hapus aja sasenya, dan ini screenshot yang baru gue download tadi buat bikin konten ini. Hapus aja sasenya nggak apa-apa. Dan di sini juga ada Gmail, salah satu faktor yang berperan penting dalam proses pengembangan handphone ya. Jadi kan seiringnya perangkat software yang ada di HP ini berjalan gitu kan, jadi otomatis Google itu selalu memantau gitu. Maksudnya Gmail itu apa? Email gitu ya. Dan di sini udah gak ada lagi. Kita coba keluar dulu. Kita tunggu di sini, dia masih menghitung dengan respon lama sih sebenarnya HP gua agak. Nah, tuh lihat kalian di sini kan, ini juga pengaruh penting loh. Dan di sini kalian jelas lihat kalau salsa yang ada di dalam data selama pemakaian gitu menyita waktu, menyita data maksudnya 72,4 MB. Dan di sini kita dapat informasi dari Gmail, YouTube selamat menikmati musik premium. Tertulis kayak gitu ya, nggak penting kayak gini YouTube premium. Tadi udah juga dipakai kayak gitu sekarang. Di sini kalau kita lihat dari atas ini juga ada tulisan, adalah gini Gmail apaan sih, mau komunitas. Di sini ruangnya tersisa 586 MB ya. Kalau kita hapus AC, ruang itu akan bertambah gitu. Jadi kita hapus AC-nya dan ruangnya akan bertambah dari 186, nah jadi 589 kan kayak gitu. Seterusnya kayak gitu kalau untuk menghapus dan mengurangi sistem
kinerja yang ada di HP itu kita harus rutin kayak gitu. Nah seperti Wessing kan dia berjalan tanpa sepengetahuan di latar belakang menjadi 21,51 MB gitu. Jadi kita hapus datanya tanpa menghapus semua aplikasi yang ada di Wessing gitu, termasuk semua rekaman itu nggak akan terhapus asalkan kita nggak memutuskan sambungannya langsung dengan perangkat yang ada di HP kayak gitu. Nah di sini kita lebih penting kita cari tulisan masukan ya, masukannya mana, masukannya HP kita cari masukannya seperti apa, cara ketik atau cara. Nah ini dia kan bahasa dan masukannya itu kita kan kayak gini kan, pakai Gboard kan. Gboard saat ini pengetikan multibahasa Gboard, bahasanya Indonesia memang benar kayak gitu. Dan di sini pengetikan Google Voice, Google pesan suara, Google suara maksudnya otomatis ya, kita ke bahasa Indonesia dia juga akan menerjemahkan dalam kata-kata bahasa Indonesia gitu. Dan di situ kita kan nggak perlu masuk kemana-mana kan ya, kita nggak perlu, kita cuma lihat di sini atau di mana-mana kan juga ada terpenting. Yang terpenting kita sekarang coba cari aplikasi Gboard itu tadi. Gak lama sih sebenarnya HP-nya. Tuh. Oke, tunggu bentar guys. Ini sekarang kita udah ada di aplikasi layar. Nah ini kan sekarang Gboard ya. Gboard. Nah kita masuk Gboard itu kan. Nah kita dicari sini kan ada tulisan di sini kan koreksi teks kan ya, ada tulisan koreksi teks, tampilkan strip saran gitu kan. Di sini kalau memang kita nggak memerlukan, di sini ada tertulis jangan sarankan kata yang berpotensi menyinggung gitu kan ya, blokir kata tak pantas. Ini terserah mau kita on atau mau di off sekalipun juga nggak masalah. Meskipun di on kayak gini kan juga dia kan nggak mengkoreksi otomatis gitu kan. Yang terpenting di sini ini yang berperan penting dalam koreksi huruf-huruf yang kita ketik gitu. Di sini kan ada tertulis koreksi otomatis gitu kan. Kalau kita di sini koreksi otomatis, kurungkan koreksi otomatis dengan backspace gitu kan. Backspace ini kan kalau kita misalnya nuliskan dengan sebutan-sebutan apa gitu kan, kita pakai tulisan abjad kecil, kita pakai tulisan apa atau dengan P kecil tanya dasarnya kayak gitu, seterusnya A kecil gitu nulis apa. Tapi kalau kita spasi, tulisan apa yang kita ketik seharusnya pakai huruf kecil jadi huruf besar semua gitu. Jadi di sini juga salah satu faktor yang bikin kita lambat dalam ketik pesan, harus mengkoreksi sendiri gitu. Jadi kalau koreksi otomatis ini nggak seharusnya kita bikin on kayak gini. Kalau bisa koreksi otomatisnya kita matikan kayak gini kan, misalnya kayak gitu. Spasi otomatis setelah tanda baca itu kan beta, siapkan spasi setelah tanda baca hanya tersedia dalam bahasa Inggris Amerika Serikat gitu. Kapitalisasi otomatis, gunakan huruf besar pada awal kata pertama di setiap kalimat, itu benar. Titik spasi ganda itu gunanya kan untuk kita menambah kata gitu, menambah kalimat kan, kita bisa geser kayak gini, kita tambahin lagi di samping situ kan, jadi kan dia sebenarnya ada titik-titik gitu kan, titik kayak angka huruf gimana gitu, jadi kita bisa mencari nambah kalimat gitu maksudnya. Periksa ejaan ini juga tandai kata yang salah eja saat mengetik gitu. Ini nggak perlu sebenarnya kalau emang kayak gitu kan, tapi kalau mendingan kayak gitu aja di aja. Saran kontak, tampilkan saran emoji gitu kan ya, wajar mendingan ya. Tampilkan strip saran, itu harus. Strip saran itu kan bisa kita jadikan, misalnya kita nulis kamu, dia akan muncul, kita klik di atas itu, dan misalnya itu nanti. Jadi kalau misalnya kita mau nanyakan atau mau bilang ke dia, misalnya nyebut namanya atau kamu gitu kan, kita bisa tinggal klik tulis huruf K doang, lalu nanti di atas nanti akan muncul teks saran, strip saran gitu, tulisannya kamu, kita tinggal klik tanpa harus mengetik tambahan kata kalimatnya lagi gitu. Nah itu juga penjelasannya untuk Gboard sekarang ini kayak gitu. Dan misalnya kan kayak gini, kita coba masuk kemana dulu nih, kita coba masuk ke kita masuk ke FB aja udah kayak gini. Nah kita masuk ke FB, kita bikin status apa ya, kita bikin status aja lah supaya lebih cepat gitu tanpa harus menghambat waktu gitu ya. Nah akan kita misalkan bikin status selamat malam gini aja. Nah kan ada strip saran kan kayak gitu, misalnya tanda tanya, tanda seru, tanda titik atas bawah kayak gitu, selamat malam, kita kan bisa kirim pakai emoji kayak gini atau gimana gitu kan, bebas semuanya, nggak ada aturan gitu kan, nggak ada batasan, kita tinggal posting aja. Nah muncul kayak gini.
Nah kan cepat jadinya tanpa harus memakan waktu dan proses yang lama gitu buat ngetik huruf. Misalnya kayak gini kan kita coba masuk WA sekarang, apa WhatsApp, ini juga contohnya. Nah kan kita bisa kita nulis kayak gini kan lebih cepat. Nah kan ini ada contoh, sebagian contoh kan kita tinggal titikin atas kayak gini kan udah ada tulisannya di sini waalaikumsalam. Nah kan alhamdulillah kan kayak gini, alhamdulillah baik, lebih cepat kan. Nah jadi kita nggak perlu lama-lama, nggak perlu ribet buat ngetik pesan gitu. Nah sudah udah terkirim. Dan kayak gitulah jelasannya. Oke, sekian dulu untuk videonya. Semoga dengan adanya tutorial yang sederhana kayak gini bisa ngebantu buat yang kebingungan menghadapi keyboardnya yang ngajak tawuran ya guys ya. Oke, terima kasih dan sekian dulu video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.